Bisa bahasa Indonesia ya? Tori bahasa समझती हूँ, like a little, but usually I speak like this, Oh iya. Ya, karena aku terus terang tuh aku punya mimpi sendiri di musik aku ini, aku tuh pengen mengembrace culture. Betul. Kenapa properti, kenapa bukan yang lain gitu? Iya, pertama mungkin awal-awalnya karena aku ngelihat ya kebetulan ayah udah lama di situ ya, tapi di luar itu aku juga melihat properti itu adalah salah satu usaha yang erat sekali hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ikang Fauzi di programnya yang udah lama, Ngosik, ngobrol asik bareng Ikang Fauzi. Oke, kali ini nih luar biasa banget ya. Udah lama kita ketemu di Ngosik, tapi mudah-mudahan ini tamu gua sekarang ini benar-benar bisa memberikan suatu kepuasan yang luar biasa. Ya, karena tamunya bukan kaleng-kaleng lagi. Dia ini dari luar negeri, impor. Kita bukan yang lokal-lokal lagi, nggak lokal-lokalan mainnya, kita main impor sekarang. Jadi ini benar-benar dengan persiapan yang begitu banyak, akhirnya dengan susah payah kita menghadirkan tokoh ini. Dia adalah bintang film dari India. Ya, pasti pengen tahu. Oke, welcome Miss or Mrs. Kajol. Namaste. Kemalaman. Bisa bahasa Indonesia ya? Tori bahasa समझती हूँ, like a little, but usually I speak like this, Oh iya. Yeah, English, because usually we are there where I came from. India. Yes. We speak English too with this kind of accent, Little English. We understand English, we speak English. Sure. Bagaimana? How's your trip? My trip? Yes. Indonesia. With an airplane. Oh yeah. With an airplane. Oh. Yeah, quite bumpy, Oh yeah. It was a storm. Oh yeah. A mighty storm, Like, what did you say? Bahasa goyang shaky. It wasn't shaky, I'm sorry. It's okay. Very scary now. Iya. Bad weather. Sudah lagi sibuk apa di India ini sekarang? Well, I'm working on some several projects, and if I'm not playing in a movie, I sing also. Oh, I see. Yes, I sing also, and then I am. You have a beautiful voice also. Oh, thank you. You are very famous there. Yes. Yeah. And then I do. I have some other businesses also. Oh, what business? Business property. No, actually, I'm helping my dad. Oh yeah. Yeah, because Your dad, yeah? Yeah, my dad. We Indians, we like to sell everything. We love to sell everything, Yeah. Houses, movies industry, and then you know Gordon? Yes. Gordon Kajol? also is part of your business too? No, but I have a twin who sell Gordon also. You know You Kajol? start Yeah. property business Yes. and selling Gordon. My twin. Oh yeah. I am Kajol. Yeah. I have a twin Kajil. Yeah. Who Yes. sell Gordon, No, I get it. Yeah. It's a little bit similar with you, yeah? Yes, similar. But she's more smart than making money, I think. Yeah. Because I never sell Gordon before. Oh yeah. No, never.
never. It's pretty hard, selling gorden. Yeah. But she did very good. Very good. Very good. Because it's difficult selling gorden here. Yeah. So many competitor. Yeah. So you have to have. I prefer post for Instagram. Oh yeah. Yes. So Kak Jill is your sister. Sister from another parent, I think. Sister from another parent. Yeah. It's not sister anymore. Yeah, but we are all sisters in humanity. Yeah. So I love to meet her. you can use a little bit bahasa, eh? No? Oh ya, saya bisa bahasa. Of course. Iya. Sibuk apa sekarang film-filmnya? Sibuk busy ya. Busy, ya. Busy. I don't know. I'm looking for some. Actually, I haven't done any brand new movie again. Actually, I did some other movies like Tribanga and stuff like that. But I'm looking for kind of more like a colossal movie. Like Guntur Tiguan. Yeah. With the your partner. Yeah, of course. One of the most also. Oh, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Oh yeah, of course, yeah. He's been my partner since Kuch Kuch Hota Hai. Oh yeah. Even before that, we already played together. Oh yeah. In the movie, of course, yes. he's like a big brother to me. Oh yeah. Yeah, he's my big brother. Oh yeah. Yes. Very good, yeah. Yeah. Film-filmnya is very good, and he's a Muslim also. Oh yeah. Like you. Kajol bukan. Ceritanya bukan. Iya, dia tahu. Bella Fauzi. Capek ya ngomong gitu Kak ya. Aduh Bella, makasih Bel. Sama-sama. Kita bisa ngobrol-ngobrol, namanya juga musik ya. Jadi ngobrol asik sama Ikang Fauzi. Konsep sih. Iya benar. Konsepnya adalah tidak ada konsep nih sekarang. Tapi semoga bisa dinikmati. Nah, Kak, tadi Kakak tuh punya inspirasi bagaimana sih kenapa bisa niru kayak orang India itu passionnya tuh gitu ya? Bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Kesambet apa gitu bisa jadi semacam kayak ya, jadi Kakak tuh kalau ngomong kayak gitu juga kelihatannya buat saya sih ya asik juga gitu. Kira kenapa gitu passion di situ? Aku tuh nggak tahu ya kesambet apa gitu ya tapi kan dulu kan ayah tahu aku kayak sempet les nari, terus aku tuh belajar bahasa Hindi di kedutaan. Iya. Gara-gara aku dari nonton film India, nonton film Slumdog Millionaire tuh aku kayak tertarik mempelajari budaya gitu. Ayah anterin waktu itu kan kamu di Ambas sama duta besarnya. Ayah nonton juga. Ayah kaget juga punya anak kayak begitu. Betul. Kok mendadak India. Sambet apa geledek bukan. Iya, karena prosesnya juga agak cepat ya. Tiba-tiba kamu sangat perhatian terhadap kebudayaan India. Udah gitu kamu mendalaminya dan akhirnya dapat berbagai macam. Itu sebabnya apa tuh Kak? Iya, aku tuh awalnya tuh tahun 2009 aku nonton film judulnya Slumdog Millionaire. Oh gitu. Itu sebenarnya Slumdog bukan produksi Bollywood tapi settingannya di India. Dia Hollywood. I think so. Hollywood apa Inggris gitu. Nah terus dari situ tuh aku ngeliat kayaknya kok orang-orangnya tuh sama culture tuh India tuh attach banget gitu. Dan kayaknya tuh begitu kebudayaan yang diperhatiin tuh kayaknya kok ini. Ya aku tahu, maksudnya itu kan kebetulan salah satu roots dari keluarganya ibu gitu kan. Meskipun nggak cuma India doang kan, dia campurannya banyak. Jadi aku ngeliatnya tuh kayak kok aku kayak terpanggil untuk mempelajari salah satu roots budaya aku ya gitu. Dan uniknya setelah aku mempelajari kebudayaan India itu, aku juga tertarik untuk mendalami budaya-budaya yang lain sampai akhirnya sekarang ini aku malah kepengen lebih eksplor budaya Indonesia lagi gitu. Nah terus dari situ
kenapa aku bisa kayak niru-niruin orang India segala macam, karena dari proses aku nonton film, terus proses aku kayak ketemu teman-teman even orang India asli gitu yang juga belajar kebudayaan, mereka tuh ngomongnya rata-rata kayak gitu. Terus dulu waktu si Ciki masih kuliah di Malai, kita kan kalau nyusulin Ciki ke Malai kan juga orang Indianya banyak. Betul. Singapura juga banyak. Kita kan kadang kan kalau sebelum di Medan juga banyak. Medan banyak juga. Iya, itu Kajil. Jadi di Medan tau ya. Dari situ tuh karena aku perhatiin, jadi tuh mungkin kayak alam bawah sadar gitu, kayak aku suka niru-niruin aja gitu. Buat aku itu kayak menyenangkan gitu loh. Karena ayah tuh ngeliat kamu mendadak itu tiba-tiba sangat perhatian terhadap budaya pada umur situ ya. Sebelum itu ya seperti anak-anak lain lah, main gitu, nggak terlalu punya fokus di dalam ininya gitu, semuanya sekolah dan sebagainya. Tapi pada suatu titik tertentu tuh kamu kayak terpanggil gitu loh. Dan menurut ayah India itu emang budayanya kaya banget. Mungkin dari situ kamu pintu untuk memasuki budaya-budaya yang lain gitu. Iya, termasuk Indonesia. Masuk Indonesia juga, ya kan? Itu ada banget korelasinya tuh ada banget. Iya, sebenarnya ayah tuh agak sedih juga tuh ngeliat waktu itu kan, karena sangat jauh India tuh sama dunia rock. Apalagi India tuh dengar lebih dekat dengan dangdut ya. Betul. Maksudnya ya, anak seorang rockers jadi suka dengan budaya-budaya India seperti itu. Dulu ayah memang pernah nonton film India gitu lah. Jadi memang di sini kayak jadi pukulan, tapi sekaligus ayah jadi berpikir ini mungkin saatnya untuk lebih toleransi, untuk lebih mengenal budaya lebih lebar lagi, untuk melihat dari sisi manfaat dan banyak kebaikan ya. Ternyata memang dulu ya ayah ngerasa salah, dulu ayah cuma menilai aja karena menjadi seorang rockers mungkin jauh dari atau tidak, kecenderungannya tuh tidak dekat dengan dunia seperti itu. Itu dengan kayak dangdut ya kan dan sebagainya. Jadi mungkin ya itu suatu ini aja, kesombongan atau mungkin suatu hal yang tidak dewasa lah. Tapi begitu kamu suka dengan budaya India, jadi ayah jadi banyak belajar. Bener. Jadi banyak perubahan nih, jadi banyak lebih melakukan kontemplasi dan juga ya yang namanya budaya harus pelajari, dan akhirnya banyak dapat manfaat juga buat lagu-lagunya ayah dan buat ke depan karirnya ayah juga gitu. Tapi waktu itu ya sempat shock juga, apalagi waktu kakak terus terang kalau ayah mau jujur ketemu Sarukan, terus kakak nangis, ayah sedih banget itu, kok bisa gitu ya, benar. Gitu. Tapi ya ternyata memang ya yang harus ayah sadari ya, orang kalau menggemari ya mungkin sejauh itu wajar gitu ya, gitu. Maksudnya ya ini kan egonya aja, kan kamu punya ayah di sini, artis juga gitu. Begitu ya, tapi ternyata memang dari situ ayah benar-benar ngerasa membuka diri terhadap banyak perbedaan, dan ternyata indah juga itu. Jadi kakak benar-benar membuat ayah menjadi lebih banyak lagi referensi budaya, referensi mengenai tata krama dan juga perbedaan itu gara-gara kakak itu. Benar. Nah sekarang Kak sibuk apa Bella? Ini benar nanya Bella kan? Iya, boleh juga sembari. Ya kalau Kajol ngaco pasti gue. Tapi asik. Kasih ya. Ya kan kalau misalnya properti kan udah mulai sama ya. Betul. Tapi di luar itu juga aku lagi terus berusaha untuk kayak banyakin jam terbang dan bikin karya. Pengen bikin karya di musik. Karena aku terus terang tuh aku punya mimpi sendiri di musik aku ini. Aku tuh pengen mengembrace culture. Betul. Gitu. Kalau yang kemarin di EP aku yang kembali ke akar yang isinya 5 lagu, dan yang terakhir yang sama Mas Bush dan Ciki itu yang Sekuntum Rindu, itu kan masih ada nuansa Indianya gitu. Nah kedepannya tuh aku pengen lebih explore lagi gitu, aku pengen bisa lebih merambah
Sound of Nusantara juga gitu. Karena sebenarnya dari aku belajar India itu adalah roots awal aku untuk mempelajari budaya-budaya yang lain. Pada akhirnya ke Indonesia juga, karena sebenarnya tuh kalau kita pelajarin gitu kayak misalnya sejarah budaya tuh sebenarnya masih berhubungan ya, kayak Iya, betul, ya. budaya Cina, budaya India gitu, Eropa, Arab tuh di Indonesia tuh banyak banget budaya dari yang itu pengaruh dari itu ya, banyak dari banget. zaman dulu itu banyak Banget dari zaman Kesultanan sebelum adanya NKRI, sebelum adanya Republik ini udah ada mereka itu masuk ke Indonesia. Iya. Even Turki gitu kan, Portugis baik sih. Jadi kayak aku tuh mempelajari budaya secara langsung, aku mempelajari sejarah dan lebih apa ya, dapat value gitu loh. Belajar value juga, aku value of life, gimana kita apa sih menghargai diri sendiri gitu ya, self love, self worth gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mengenal asal usul kita nggak akan pernah bisa mencintai diri kita dengan utuh gitu. Itu menurutku sih. Kalau mau sosok benar. Jadi sobat Ika, sobatku yang tercinta, aku punya 2 anak. Dua-duanya ini beda banget. Walaupun dia lahirnya sama, ya 28 Januari, ya beda 1 tahun persis. Bayangin aja ya. Tapi karakternya beda sama sekali dua-duanya. Di situ terus ayah jadi benar-benar belajar dari seorang ayah itu bagaimana menangani, memberikan cinta yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Karena kalian tidak bisa disamain gitu loh. Sama sekali. Jadi cara approach ayah beda, cara bicara juga beda, cara menangani masalahnya juga beda, menjawabnya juga beda. Dan ternyata dengan cara seperti itu kalian bisa berkembang ya lebih optimal gitu masing-masingnya. Baik dari segi karir, musik, sekolah dan sebagainya. Kayak kakak kan ya sekolahnya pertama-tama ayah ya seperti anak-anak biasa, begitu kakak mulai serius di UI ya gitu ya. Kakak mulai dari UI-nya juga, anak ini hebatnya nggak seperti biasa. Saya masuk UI ya pakai tes biasa, udah gitu S1 di fisik gitu ya, sebuah tempat lain. Ini kakak pertama kali bukan masuk ke apa? Aku dulunya D3 dulu, bahasa Inggris, terus ambil S1 Humas Komunikasi, karena sebenarnya dulunya tuh aku emang kepengen masuk komunikasi bahasa Inggris UI gitu. Karena kan aku pikir kalau bahasa Inggris kan orang pasti yang memakai semua bahasa itu kan international language gitu. Meskipun ya sebenarnya bahasa Inggris bisa dipelajarin di ya nggak harus di universitas, cuma paling nggak ya ada dari UI-nya tuh aku udah di UI dulu lah gitu. Tapi aku tuh sebenarnya kayaknya pengen komunikasi gitu, karena abis itu kan aku juga sempat jadi presenter di TV gitu kan. Jadi pas S1 tuh aku kuliah sambil kerja, ngambil humas gitu. Nah terus lulus aku sempat abis dari global aku freelance gitu kan, tapi masih tetap jalan tuh kerjaan apa sih, kayak aku sempat bawain infotainment, sempat bawain acara olahraga, terus sempat acara jalan-jalan juga gitu. Jadi ya freelance tahun gitu sebelum akhirnya masuk ke Net TV gitu kan. Masuk ke Net TV ya sama lagi yang benar-benar full time as a reporter sama news anchor gitu kan. Terus selama beberapa tahun tuh aku ngerasa habis lulus S1 Humas, aku kayak masih kepengen ngambil S2 lagi gitu, karena aku tahu sebenarnya passion aku tuh, aku suka tampil di depan layar, tapi aku tahu aku nggak pengen jadi jurnalis gitu. Jadi ternyata tampil di depan layar itu aku ternyata masih banyak nih yang belum sempat aku achieve. Tapi aku pengen nih yang masih berhubungan sama komunikasi apa ya, tapi bukan yang berhubungan sama advertising atau jurnalis gitu. Karena aku udah punya background itu gitu. Ya udah akhirnya aku mutusin kan abis sekian 1,5 tahunan di Net, aku memutuskan untuk ngambil S2 lagi, ngambil ya sama S2 komunikasi, tapi akhirnya aku ngambil marketing communication karena aku juga pengen belajar marketing gitu. Minimal aku bisa marketingkan diriku sendiri gitu. Terus kan ya udah abis dari situ kan pas S2 kan akhirnya aku freelance lagi kan sampai sekarang. Tapi ya udah akhirnya kalaupun misalnya ada tawaran MC atau siaran tuh kebanyakan jadi marketing gitu, yang tadinya yang bener-bener jurnalistik gitu kan, sekarang tuh paling kayak orang masarin produk, malah kadang ada klien-klien aku jadi ada yang orang properti juga. Iya betul. Jadi kayak mungkin mengarah
Jadi secara nggak langsung mungkin mengarah, mulai terarah lah gitu. Sobatku nih, gue dalam mengarah gak pernah memberikan apa ya sama anak tuh harus begini begitu. Jadi emang kita juga mendidik anak nih ya melakukan sesuatu ya mungkin ada risiko kesalahan juga kita melakukannya gitu. Karena dalam mendidik anak ini nggak ada pattern yang paling pas ya, bisa dengan cara yang ada arahan, bisa dengan cara memberi contoh dan sebagainya. Tapi kita ya melakukan sesuatu ya dengan berjalan aja gitu loh. Kakak itu ya bisa punya passion yang begitu gede tuh kayak masuk UI sama sekali nggak ada bantuan dari ayah apa gitu, nggak ada. Jadi ini anak-anak ini sendiri semuanya. Begitu dia masuk, oh surprise juga itu lah. Nah, saya tahu juga ini bukan hal yang gampang, apalagi mulai dari D3. Jadi dia semangatnya tinggi banget untuk bisa masuk S1-nya di UI juga. Dia nggak mau ngalah, maksudnya masuk ke tempat lain yang mungkin lebih mudah masuknya. Dia tetap ngotot di situ. Udah gitu ambil S2 pula di UI. Dan kebetulan yang uji kamu ini teman ayah juga. Jadi ayah tahu dari dia gitu loh, satu lifting sama ayah. Anak kamu bagaimana begini? Oh ternyata anak gue mampu ya. Itu ya bersyukur banget gitu loh. Dan sangat ya terus terang kalau seorang bapak kan lihatnya anak-anak yang dia nggak move on dari dulu, katanya kayak lucu kecil, kamu kan gemesin ayah dan begitu. Tapi begitu gede kamu punya kemampuan kayak gitu, ayah juga shock juga nih, maksud shocknya shock happy gitu ya. Ternyata ya ini udah ada satu perubahan yang luar biasa yang harus serius melakukan itu. Dan yang ayah lakukan tuh ya hanya bukan maksudnya memberikan contoh, tapi ayah hanya terbuka aja nih. Mulai dari bisnis ayah yang pertama kan adalah ya sebagai penyanyi bintang film gitu kayak gitu. Kalian terlibat melihat situasinya gimana. Dan akhirnya dua-duanya ya jadi penulis lagu dan juga sebagai penyanyi juga ya. Jadi tapi aku musik masih berintis banget iya, sih, tapi insya Allah aku punya goals. ayah mulainya juga dari pencipta lagu. Jadi ayah aku lebih senang ya. Aku lebih suka nyanyi. Nggak nyangka punya. Kalau ditanya sama temen gue gitu, ini kutukan kali ya. Ya dua-duanya tuh punya kemampuan nulis lagu, udah gitu. Ya bener-bener serius di musik. Ya mungkin dari ya sekolah juga ya, vokal dan sebagainya. Cuma piano dan sebagainya. Cuman kesininya lebih banyak dieksplor sendiri gitu loh. Sehingga dapat ini kakak sama adik itu beda banget ya. Nah kenapa sekarang ya? Tapi jangan salah, aku tuh banyak belajar juga loh dari ayah sama Ciki. Maksudnya kayak kalau ayah sama Ciki dulu kan dua-duanya karena sering ajak di konser-konsernya ayah, jadi itu dengar tiap pagi musik keras gitu. Aku suka. Kalian sempet juga suka dengar musik keras ya? Even until now kok. Iya until now. Tapi begitu dewasa, begitu kamu punya karir gitu di bidang itu, bukan bidang itu ya, bukan genre itu yang kau pilih gitu. Iya. Tadi emang ayah juga nggak terlalu dewasa melihat pengen juga nih ini perempuan punya rockers gitu ke anaknya gitu. Iya. Tapi ternyata begitu enggak ya, ayah bangga juga gitu. Makasih ayah. Masing-masing punya warna sendiri, berani berbeda dengan orang tua, itu suatu keputusan yang tepat ya maksudnya. Jadi ayah juga bisa menilainya dan juga mengarahkannya dengan cara yang berbeda juga. Itu keren banget kan. Nah kamu udah ngerilis berapa lagu selama ini? Aku total 6. Nih buat teman buat sobat Ikang Fauzi mungkin ngelihat ya di DSP apa yang YouTube kan? Oh YouTube Bella Fauzi. YouTube Bella Fauzi. Nah, itu lagu-lagu dia ada di situ semua. Iya. Udah ada di Spotify juga. Sudah ada di digital platforms. Totalnya 6 lagu, 5 lagu itu aku taruh di satu-satu sebutin. Ada judulnya Ratapan Rahwana, Rama Sinta, iya. Terus Sri Kandi, iya. Terus ada yang judulnya Penari di Hatiku dan Aksara. Iya. Gitu. Beberapa lagu ada yang aku bawain sendiri, ada juga yang duet. Gitu aku sempat ngajakin
Ciki juga, aku sempat ngajakin vokalisnya Bara Suara, Asteriska. Nah terakhirnya aku ngajakin Ciki lagi sama Beli Dewa Bujana. Dewa Bujana. Iya, lagu judulnya Sekutu Rindu. Itu inspirasinya dari cerita Taj Mahal. Kayak gitu. Iya, aku tuh emang agak aneh sih ya, tapi memang makin kesini tuh aku kayak kalau misalnya kayak even kayak anak-anak milenial atau Gen Z apalagi aku nggak tahu ya, mungkin ada, cuman kita presentasi aku merasa orang-orang kayak aku tuh presentasinya kecil gitu dengan segala tempaan K-pop dan segala macam, which is okay, misalnya I don't have problem with that gitu, seru-seru aja. Cuman kayak kayak kalau misalnya aku nonton pertunjukan wayang atau sendera tari gitu, aku tuh bisa fokus gitu. Aku liatin detailnya, baju-bajunya, jalan ceritanya, semua mungkin sebenarnya nggak ngerti gitu ya. Bahasa kayak kromo Inggil aku nggak ngerti, cuma kan aku baca ceritanya jadi aku cukup familiar gitu. Dan aku tuh nggak ngerasa bosan. Kayak kalau orang lain kalau nonton wayang orang bosen, aku tuh bisa sangat-sangat fokus dan menikmati gitu. Paling kalau kayak ngantuk atau makan bentar terus sambil minum, tapi kalau misalnya belum selesai udah sambil ngapain kek, tapi tetap nonton. Karena buat aku tuh dalam ya perhatian kamu. Dalam, karena buat aku tuh itu kayak inspirasi gitu. Siapa tahu aja kedepannya aku bisa bikin suatu performance musik yang aku kolaborasi sama wayang orang, tapi mungkin dikemas dengan lebih lebih edgy atau lebih kekinian mungkin gitu kan. Kayak waktu itu ayah kalau misalnya ngeliat, nah ini aku cuma ngomongin referensi aja. Iya betul. Kan waktu itu anaknya Pak Jokowi kan Gibran bikin fashion show di Paris, jadi dia ngundang Anggun buat nyanyi, kolaborasi sama wayang orang di jalanan Paris, yang ayah lihat pas lihat gitu, itu menurut aku ide-ide fresh kayak gitu harus lebih sering sih. Benar. Gitu, karena itu culture kita sendiri, betul. Bukan kita sendiri yang dan orang mengapresiasi banget ya. Banget. Iya. Nah kembali ke ini nih, karya-karyanya Kak Bella nih. Ayah melihat kamu itu punya perspektif yang beda gitu. Maksudnya kalau bicara Rahwana, orang tahu Rahwana, raksasa, jahat, ya kan? Terus dia semacam kayak ngejar bininya Rama. Terus dia jatuh cinta sama Sinta, maksa gitu, jadi negatif kesannya kan yang namanya Rahwana. Tapi kamu melihatnya dari perspektif yang beda. Bahkan kamu tambah dengan kata-kata ratapan. Ya ibaratnya dia raksasa, dia jahat, kok ada ngeratap gitu. Jadi apa sih yang bikin kamu bisa melihat dari perspektif yang beda gitu? Apa gitu? Iya, karena kadang aku tuh mikir kayak kalau ngelihat tokoh-tokoh antagonis atau jahat gitu. Kadang aku kalau lagi nggak ada kerjaan, meskipun aku tahu itu ya kalau buat kita kan kayak yaudah mitologi aja, tapi kadang karakter mitologi itu juga terinspirasi dari kehidupan nyata gitu ya. Kadang kita ngeliat ini orang kok kelihatannya jahat banget, judes banget, kenapa sih? Aku kadang mikir kenapa sih dia bisa kayak gitu, padahal kan karena aku suka diskusi sama ayah juga. Ayah tuh kan aku tuh alhamdulillah punya ayah yang sangat-sangat positive thinking, dan kalau ngeliat orang tuh selalu objektif gitu. Kayak ayah kalau lagi ngobrol sama teman-teman ayah, atau misalnya ketemu orang yang nyebelin, oh mungkin they are having a bad day or bad experience yang kita nggak tahu karena kita nggak ada di posisinya dia. Tapi aku percaya banget pada dasarnya semua makhluk itu pada dasarnya terlahir fitrahnya baik gitu, fitrahnya baik, cuman mungkin dia termasuk Rahwana karena aku ngeliat dia ya tokoh makhluk aja gitu. Yang mungkin dia punya pengalaman hidup yang nggak menyenangkan gitu, yang mungkin dia tuh sebenarnya kan Sinta juga titisan Widowati kan, yang seharusnya sama dia, tapi mungkin ya karena suatu hal akhirnya nggak jadi gitu. Nah pas dia dilahirkan kembali jadi Sinta, jadinya Merama, jadi itu kayak mungkin complicated, dan dia sendiri juga sebenarnya nggak mau kayak gitu, cuman ya gue cuma memperjuangkan cinta gue meski dengan cara yang salah, dan akhirnya Rahwana mati juga kan. Iya betul. Dia nggak dapat pengorbanan gitu, tapi ya orang udah terlanjur ngelihat dia jahat aja tanpa orang pengen tahu kenapa sih dia bisa kayak gitu, perjalanan dibalik itu sampai dia bisa jadi sosok yang begitu menyeramkan itu, lu ngalamin apa aja sih? Orang tuh nggak ada yang mau tahu gitu. Cuman kadang aku suka mikir yang lebih jauh aja, tujuannya supaya aku nggak terlalu cepat ngejudge orang. Gitu. Yang ayah terkejut ya melihat kamu tuh bahkan sampai punya kesimpulan bahwasanya Rahwana itu lebih baik daripada Rama gitu.
Sebenarnya nggak juga sih, nggak bisa dibilang gitu juga. Sebenarnya nggak. Maksudnya dia lebih mencintai, lebih konsisten. Katanya Rama setelah dia dapetin Sinta lagi, dia perjuangkan, udah gitu dipertanyakan. Memang itu di cerita Ramayana. Kalau cerita gitu. Ramayana emang gitu. Begitu. Ayah kalau nonton wayang, itu kan ada yang pasti Sinta ada dikembaliin, Ramanya sempat nolak. Tuh. Tapi di pewayangan juga diceritainnya gitu. Kayak gitu ya. Emang gitu. Sampai dan menurut kakak itu positif atau negatif tuh penolakan itu? Kalau menurut aku itu secara nalar dia, karena dia posisi suami kan, wajar dia kayak mempertanyakan lu udah diapain aja lo, karena kan mungkin zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada logikanya tuh kayak lu kan udah jauh dari gue, lu bisa ngapa-ngapain aja. Mungkin ada sedikit keraguan di situ. Menurut aku mungkin sebagai laki-laki dan dia manusia juga, wajar gitu. Cuman pada saat akhirnya proses dia mau memaafkan atau menerima kembali, apalagi dia ngeliat cintanya juga masih into him gitu kan, yaitu ya balik ke pendewasaan diri masing-masing gitu ya. Kalau emang dia benar-benar cinta kan dia harus bisa nerima, kan dia udah balik lagi juga gitu. Seru nih. Cuma pertanyaan ayah, kan kewajiban dia sebagai suami memprotek istrinya. Memang, iya. Kok bisa dia kecolongan jadi bisa diculik Rahwana? Diculik, ya. Itu kan tipu daya. Tipu daya, tipu daya kan dia ini kan yang apa kan mereka di hutan Ayodhya waktu itu kan. Terus di hutan Ayodhya terus si Sinta ngeliat kijang emas kalau nggak salah. Dia minta dikejar gitu. Akhirnya si Rama sama adiknya Laksmana itu juga istrinya juga permintaan istrinya. Ya udah akhirnya kejar Rama sama adiknya, tapi sebagai gantinya si Sinta itu dia kayak ya menurut cerita itu ya, kayak dimantrain gitu, digelilingin lingkaran gitu kan, supaya dia nggak bisa keluar gitu, karena si Ramanya tahu kalau ditinggalin sendiri nggak aman nih orang di hutan gitu kan. Nah akhirnya dia dimantrain, dikasih mantra pelindung, pergi. Nah si Rahwana tahu kan dia nggak mungkin bisa menyulik Sinta kalau misalnya dia masih ada di dalam lingkaran itu. Akhirnya pas suaminya sama adik suaminya lagi pergi, Rahwana nyamar kan, jadi petapa tua kan. Ayah tahu ceritanya kan, ayah juga bikin lagu tentang itu. Gitu, jadi petapa tua, minta minum, minta awalnya nggak dikasih, tapi terus mungkin dia kasihan, akhirnya dia kasih minumnya keluar dari lingkarannya kan. Nah pas dia keluar dari lingkaran itu diculik. Iya. Gitu. Dalam banget itu. Iya, jadi apa ya maksudku ya kayak apa ya, aku sih nggak bilang Rama jahat, maksudnya Rama tetap apa ya dia ideal lah untuk tokoh Rama gitu. Cuman di satu sisi juga Rahwana meskipun dia jahat, sebenarnya dia dibalik jahatnya itu mungkin dia punya kepedihan hati sendiri yang orang nggak notice aja. Karena emang dia udah telanjur image dia ya antagonis aja gitu kan. Kita dalam hidup kan juga sering kan kayak ngeliat orang, lu jelek, padahal mungkin dia punya sisi lain yang bagus. Cuman kalau kita bicara ratapan Rahwana itu, apa yang kamu ulas dalam ratapannya itu? Ratapan tuh maksudnya apa sih Rahwana? Ratapan tuh kan semakin supaya dia meratap, dia ngerasa mengeluh dan diminta belas kasihan gitu loh. Emang dari sisi Rahwana yang dengan asumsi dia punya image negatif gitu, orang tertarik dia meratap gitu. Iya makanya itu dia aku bikin lagu tentang itu, karena nggak ada yang peduli. Coba. Karena bisa. Gini ya, kalau aku ngeliat tuh mungkin ratapan bukan yang. Kamu peduli? Kamu peduli lebih kepada kayak aku nggak mau, aku sebisa mungkin. Ini kalau misalnya direfleksiin ke kehidupan nyata gitu ya. Kayak misalnya kalau aku ngelihat orang kelihatannya jahat atau apa gitu, selama dia ngapa-ngapain gue, aku nggak mau terlalu cepat ngejudge. Sebisa mungkin karena aku sering banget ketemu orang gitu yang awalnya aku kira ini orang kelihatannya serem apa, ternyata pas sudah kenal baik banget. Packagingnya aja kayak Rahwana gitu, atau kayak siapa, kayak nggak harus Rahwana lah, siapa lah, pokoknya kita ngeliatnya ini serem banget ternyata, tapi pas sudah kenal nice banget ya gitu. Begitu juga sebaliknya yang aku pikir innocent atau apa gitu, ternyata bengis juga. Aku sering ketemu sama yang kayak gitu, makanya aku pas ngeliat Rahwana tuh aku nggak mau terlalu judgmental. Dan pas ngeliat kan ada beberapa budayawan yang ngebahas tentang sisi lain Rahwana, karena biar gimana cinta dia sama Sinta tuh ditolak gitu kan. Dia pasti ngerasain
putus asa juga dong. Iya. Pasti, cuma nggak dikasih lihat aja sama dia gitu, dan dia nggak mau orang belas kasihan sama dia, karena kan dia posisinya raja ini Alengka ya kan, dia punya segalanya, Gue punya kerajaan, punya anak buah, punya iya, jadi dia punya armada kuat. jadi aku ngebayangin ini orang tokohnya dia punya benteng pasti, benteng yang membentengi dia dari kerapuhannya dia. Ya maksudnya pertanyaannya apa aja unsur ratapan dia itu apa? Biasanya mungkin dia Yang kamu ceritain dalam lagu kamu itu apa aja? lebih ke kayak batinnya dia sih yang merana gitu. Iya. Bahwasanya orang yang punya sisi gelap kayak begitu pun, Iya. ya ratapannya itu tetap ada ya. Iya, maksudnya itu. Tetap menarik gitu loh untuk kita peduli, untuk kita ketahui. Iya. Dan menurut aku itu manusiawi banget. Iya. Karena kebanyakan Manusiawi banget. yang bicara manusiawi justru orang kalau udah jelek ya udah. Iya. Lu udah jelek gitu, gue nggak praktek, mampus lo gitu kan. Banyak kan seperti itu kan. Tapi kamu enggak gitu, kamu masih mau lihat, mencari sisi baiknya terus dan juga mengulas itu dan menimbulkan gitu menjadi suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Sorry ya, mungkin sebenarnya menurutku bukan sisi baik ya, tapi lebih kayak aku ngeliat dia makhluk aja. Makhluk ya, manusia kan makhluk juga ya gitu. Maksudnya kan bukan Allah gitu, jadi kayak ya you can be vulnerable, you can be sensitive as well. Jadi ya pada akhirnya lu bisa lemah juga gitu. Oke. Lebih memanusiakan tokoh aja sih. Jadi nih Sobat Ikam Fauzi nih luar biasa nih kakak ini dalam memilih tema ini benar-benar dalam gitu. Dan disesuaikan dengan passion dia. Kayak misalnya Penari di Hatiku. Itu ringan banget sih. Itu ringan banget ya. Tapi kan menyegarkan gitu loh. Apa sih kok? Artinya menari-nari gitu siapa gitu, mungkin bicara orang yang kamu suka atau gimana? It can gitu. be also my passion, which makes me more alive. It can be my family also, who makes me more alive gitu kan, orang-orang terdekat aku, teman aku yang selalu mendukung apapun yang aku lakukan gitu. Makna bahagia tuh sebenarnya banyak gitu. Dan jadi aku tuh memaknakan Penari di Hatiku itu adalah hal-hal personifikasi. Apa sih yang majas tuh? Personifikasi. Iya, kayak itulah ya. Iya kan. Luar biasa. Apalagi Kak yang lagu-lagu lainnya. Dalam terus ini syair kakak. Alhamdulillah, aku bikin lagu judulnya Apsara yang duet sama Ciki. Apsara tuh jadi dari bahasa Sanskerta. Artinya bidadari. 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 Apa gambaran bidadari menurut Bella? Kalau ketika Bella nulis lagu Apsara yang artinya bidadari itu lebih ke kayak kiasan sih. Kiasan maksudnya bukan arti bener-bener bidadari wah dari khayangan gitu. Meskipun bisa juga, cuman sebenarnya di lagu ini tuh lebih kayak orang-orang yang emang hatinya angelic gitu. Dalam dunia nyata. Dunia nyata dan ternyata masih artinya berlian lah gitu artinya. Iya, ya kayak Ciki sama teman-temannya gitu kan, ya meskipun mereka juga punya masalah di hidupnya masing-masing, tapi masih willing to help others gitu. Ayah juga berpikir apa kamu ngomong bidadari bukannya bidadara gitu kan? Biasa kan? Seumur-umur kamu kan ketertarikan dengan lawan jenis itu biasa. Ini juga bicara bidadari pasti ada sesuatu yang tertarik gitu. Tapi aku juga ngomongin love story kok di Rama Sinta aku ngomongin. Iya. Itu love story banget Rama Sinta. Gimana tuh? Maksudnya? Rama Sinta iya. Kamu lihat dari perspektif apa tuh Rama Sinta? Rama Sinta ya ketika mereka terlalu ideal menurut saya sih. Ideal banget, but it's a love story if you're telling kamu kenapa nggak ini mengkata-kata sama laki-laki ngomongin di Rama Sinta. Tapi emang aku pengen lagu-lagu aku tuh ada unsur budayanya gitu loh, kayak kalau nggak ada unsur budayanya kayak penyanyi bagus sudah banyak lah gitu. Paling gue kalau bikin karya nih gue mungkin terlalu terdengar gimana gitu ya, cuman aku tuh pengen ada value-nya gitu. Value dalam arti di sini ada unsur budaya yang kita tuh bisa ambil sesuatu dari sini gitu. Dan menurut aku tuh cerita-cerita dari Nusantara gitu ataupun mitologi gitu itu inspirasi aku buat nulis gitu. Tinggal gimana caranya, tantangan aku adalah aku tuh mengkomunikasikan lewat lagu yang bisa relate sama orang-orang sekarang. Itu memang tantangan Bella gitu.
Nah kalau Rama Sinta kan ya biasa lah, kayak kalau orang-orang sekarang ngomongnya LDR gitu. Ya, zaman dulu ya Jarak jauh. Iya jarak jauh, intinya konsepnya gitu kan. Konsepnya gitu Iya, ketika iya. si Sinta diculik sama Rahwana kan bisa lama-lama tuh. Makanya kan di liriknya kan aku bilang gini, hingga suatu saat nanti saat bertemu kembali, masihkah satu di hati, gitu. Itu kayak mempertanyakan gitu. Iya. Masih ngasih gue satu buat lo, kan lo jauh banget. Betul. Jadi itu dengan perspektif di dunia sekarang ya. Ya. Ya ada, kalau ceritanya kan ya lancar-lancar aja gitu. Nggak, no doubt about that gitu. Ya. Tapi kamu menggalinya dalam perspektif yang berbeda. Masihkah ada ya samakah gitu kualitas cintanya mereka berdua. Ini luar biasa nih kan. Terus ke depan nih kakak udah bikin lagu-lagu tentang budaya, katakanlah budaya wayang, budaya India ini ya. Iya, aku Iya. emang belum ini sih Indonesia nya berikutnya belum. mau apa yang kamu gali rencananya? Aku tuh pengen banget justru budaya Indonesia pengen aku embrace lagi sih. Aku pengen approach lebih banyak orang gitu ya, enak. Karena aku pengen bikin banyak juga sebenarnya, misalnya baik dari segi karya maupun music performances gitu ya, yang pastinya pokoknya harus mengembrace budaya deh ya. Dan aku cari juga orang-orang yang sekiranya aku lihat sevisi sama aku. Iya dong, ayah kan juga pasti kan dalam bisnis juga, ayah pasti cari orang-orang yang nyambung nih, nyambungannya milih-milih ya. Tapi kan pasti ayah tahu kalau misalnya energi visi misinya nggak nyambung ya susah. Betul. Nah aku juga dalam bermusik gitu, aku nyari kira-kira yang visinya masih bisa disambungin sama gue, siapa ya nih, aku udah mulai. Nah begitu sama Dewa Bujana tuh, wah ayah aja tuh nggak berani tuh dulu minta ini sama dia tuh. Iya dia musisi, wah keren banget itu dia. Dan yang ayah salut dari kamu ya, walaupun sekarang kita teman baik ya, sama-sama musisi ya, sama-sama senior juga, apa keberanian kamu, kepedean kamu untuk meminta dia collab sama kamu itu. Kalau mungkin kalau ayah jujur ya, ayah seumuran kamu tuh nggak punya kepedean kayak begitu gitu. Padahal aku bagus sama senior gitu kan misalnya. Kepedean aku emang kepedean banget. Ayah salut banget. Dan tapi aku belajar itu dari ayah loh. Oh gitu. Karena ayah kan orangnya, tapi kan ayah kan memang dari dulu udah populer. Kalau aku kan nggak segitunya, cuman bukan masalah populer atau enggaknya, tapi lebih kepada kayak kemauan sih. Kemauan ya. Kalau perfect ya susah. Kalau manusia tuh nggak mungkin ada yang perfect. Tapi kalau manusia punya kemauan, dia kan bisa belajar jadi lebih baik gitu. Tapi terus terang ayah bangganya. Ya, udah kita yang bicara kan sama Bu Jana, anak lu asik, anak lu punya perspektif yang bagus dan punya melihat ini semangat di musiknya tuh, dan juga genre yang dia mau lakukan ini luar biasa gitu. Jadi dia melakukan itu seperti dia melakukan kerjasama dengan musisi-musisi, bahkan musisi-musisi senior lain, dia sangat serius gitu. Itu yang buat ayah jadi bangga dan salut juga, salut buat Bu Jana ya, salut buat anak-anak ayah juga. Tapi Mas Gus tuh ayah nggak ikutan sama sekali nggak ikutan gitu. Tapi ayah selalu mendukung, makasih Wih, ya. keren banget. Ayah selalu menghargai perbedaan anak-anak. Iya. Nah, jadi juga Mas Gus. Mas kita Gus baik banget tau dia, humble banget. Nah mungkin karir kakak udah sejauh itu ya tentunya. Kakak juga pernah main film juga berapa kali ya? Iya pernah, tapi kebetulan mungkin nggak banyak belum banyak di situ kali ya rezeki. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya kan yang penting kita making something terus gitu. Jadi misalnya kalau orang bilang kok jarang main ini, ya mungkin memang rezekinya belum di situ. Tapi kan bukan berarti aku nggak bisa berkarya ya. Iya betul. Karya tuh banyak banget gitu. Sekarang kalau ayah ngeliat youtuber sekarang kayak, sorry kalau aku boleh sebut nama, tapi aku ngefans banget sama dia, Alfie Rev. Dia bukan anak Jaksel, bukan dari, aku nggak ngeliat dia dari kota besar, tapi ayah kalau ngeliat karya-karya dia tuh levelnya udah level internasional gitu. Karena dia punya keinginan untuk bertumbuh dan berkarya aja gitu. Jadi dari situ tuh semangatnya tuh jadi oh dia juga bisa, berarti gue juga harus bisa nih, gue harus bisa lebih baik, gue harus gitu, harus bisa lebih baik, jadi motivasi buat aku gitu. Karena aku juga merintis sih gitu. Aku sadar aku masih merintis banget, tapi ngelihat orang-orang bikin karya tuh nggak gampang ya, banyak obstacles-nya, banyak tantangannya, tapi ya udah harus dihadapin aja gitu. Hidup kan emang tantangan. Iya,
Jadi Sobat Ikang Fauzi ini terus terang ya, kalau gua ngelihat dari sisi passionnya luar biasa. Anak-anak gua ini benar-benar mendalami dan punya suatu reason yang kuat sekali untuk mendalami musik ya. Bahkan mungkin lebih kuat dibanding dulu. Ayah terus terang aja ya, ayah menggeluti musik itu karena emang hobi gitu, dan emang passionnya jadi tinggi ya, apalagi begitu ngerasain ini bisa jadi duit nih, terus terang aja. Jadi benar-benar dan pada setiap zaman itu punya tantangan yang berbeda. Jadi kita harus terbuka pikiran kita dan sama-sama menghargai situasinya karena sangat berbeda. Jadi ya kamu juga dengan di dunia indie kamu dan adikmu itu struggle-nya luar biasa gitu. Nah, ini keluar dari musik dan filmnya. Kalau bicara bisnis gitu, kenapa kakak tuh ada ketertarikan di dunia properti gitu? Okay. Bisa reasonnya apa gitu, pengen tahu. Karena ayah kan nggak pernah memaksakan kamu. Betul, nggak pernah. Iya kan? Sama sekali nggak pernah. Aku yang menawarkan diri. Ayah cuma memperhatikan kira-kira ini bagaimana nih ya, kalau ayah bisa berperan melanggengkan cita-cita kamu menjadi lebih baik, dan ayah punya ini gitu loh. Ya. Dan ternyata disambut yang luar biasa sama kakak, dan sekarang wah kakak perannya udah luar biasa. Enggak juga. Iya harus saya akui partner yang sangat bisa memberikan. Ini jadi marketing nih kakak ini. Ya karena kebetulan S2-nya marketing kan, aku ngambilnya karena aku merasa marketing tuh bisa kemana-mana banget ya. Kenapa properti, kenapa bukan yang lain gitu? Iya, pertama mungkin awal-awalnya karena aku ngelihat ya kebetulan ayah udah lama di situ ya. Tapi di luar itu aku juga melihat properti itu adalah salah satu usaha yang erat sekali hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kayak primer ya kan, sandang, papan, pangan. Jadi orang mau kerja apapun juga kayak misalnya nih Jojo gitu kan, konten kreator gitu. Misalnya dia kan dari ayah juga macem-macem gitu. Dia sukses pada akhirnya pasti ya buat beli rumah. Gitu, dan dia bisa beli rumah sendiri buat keluarganya, itu pasti kebanggaan tersendiri buat Jojo gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu ya selain kebutuhan, itu juga erat kaitannya sama achievement dan maksudnya itu akan selalu jadi kebutuhan sih. Betul, itu kalau bicara teori dan bicara suatu kenyataan yang sampai sekarang bicara rumah itu adalah buat primer, dan rumah adalah properti adalah investasi yang terbaik untuk sejauh ini, sejarah ini menyatakan seperti itulah gitu. Tapi ayah melihat kamu ini punya pemikiran yang beda dengan milenial lainnya gitu loh. Yang bagaimana kalau seandainya dia punya uang, dia nggak beli rumah dulu gitu loh. Dia melakukan traveling apa-apa, pada akhirnya nanti nggak punya rumah gitu kan. Pada saat dia udah nggak mampu lagi punya rumah, dia baru punya rumah. Nah itu kok kamu punya pemikiran yang berbeda itu dibanding anak-anak seusia kamu. Sebenarnya kalau aku ngelihat mungkin millennials tuh bukan yang nggak mau punya rumah ya, mungkin iya benar sih, ada yang kayak hobi traveling segala macam, tapi kan pada akhirnya juga mereka harus melihat kenyataan gitu bahwa ya butuh lah, apalagi kalau mereka udah mampu, udah berkeluarga kan pasti pengen mereka keinginan, cuman sekarang itu adalah tantangannya mungkin antara kebutuhan sama keinginan tuh mungkin ada gap gitu. Jadi kayak ya kan tahu tanah makin dikit gitu, terus juga makin kesini kan orang trennya makin ke pinggir-pinggir gitu. Dia mau beli, wah BSD udah bagus nih, wah ternyata harganya melangit juga gitu. Jadi mungkin struggling antara aduh gue pengennya begini gitu, tapi harganya padahal gitu sih. Berarti di sini kalau boleh ayah cari satu konklusinya adalah perencanaan keuangan ya. Perencanaan keuangan memang yang harus benar-benar lebih dewasa lagi dilakukan dan tahu cara melakukannya seperti apa. Iya. Makanya kan aku sekarang kan udah mulai ngurusin sosmed juga kan gitu. Itu juga beberapa kali sama orang yang kita lagi pokoknya sama tim sosmed juga beberapa kali ngupload tentang cara mengelola keuangan. Iya itu. Kayak misalnya mungkin jangan terlalu boros atau apa segala macam. Karena nggak ada yang nggak mungkin untuk bisa dibilikin gitu. Jadi begitu banyak cara-cara fasilitas untuk mendapatkan rumah itu
seharusnya sewajarnya bisa di-achieve oleh para milenial. Cuman karena approach dan juga wawasan mengenai perencanaan keuangan ini belum di level yang sama atau mungkin kepedulian berbeda, dan mungkin kalau Iya bicara sabar sih. iya, karena kan Mana BSD gitu. kalau sampai kita terpedaya udah lewat masa produktivitas kita udah lewat ya, kita udah nggak berdaya lagi bisa punya rumah, itu masalahnya. Iya. Nah itu yang jangan sampai terjadi gitu loh Iya. untuk kaum milenial. Dan ayah bersyukur banget kamu tanpa ayah ajarin udah punya pemikiran kayak begitu gitu. Luar biasa, mungkin itu bisa di share sama teman-teman milenial lainnya supaya bagaimana cara. Jadi nggak ada istilah gaji itu nggak cukup. Semua itu tergantung bagaimana cara mengelola keuangan. Iya. Iya kan? Gitu. BCT Ya kalau salah juga terlalu sih. hedon ya berapapun gaji kamu nggak akan cukup. Lifestyle berarti Iya, ya. lifestyle dia itu harus disesuaikan Iya. dengan apa tuh tujuan hidup kita. Itu part of ini sih, Iya. edukasi ya. Aduh Kak, kita udah bicara banyak, kayaknya asik banget ya. Mungkin kita juga harus kalau ini Sobat Ikang Fauzi ngerasa ini asik, itu mungkin kita akan undang-undang iya, dan juga untuk mengeksplor lebih jauh lagi nanti bicara sama Kak Bella ini gitu ya. Dan terakhir nih Kak Bella, mungkin ada baiknya juga kalau kamu ngerasa mungkin bisa bermanfaat dan juga baik kamu lakukan, share deh sama teman-teman milenial lain nih gitu mengenai isu-isu yang ada, sebaiknya seperti apa, kamu melakukan apa, dan mungkin ini baik buat teman-teman kamu juga. Iya, apa dalam hal apa nih, properti ya? Iya, barang properti Kak, dalam menjalankan hidup, dalam soal karir, soal ya apapun hubungan dengan dengan orang lain dan sebagainya. Lebih ke umum ya? Ya lebih umum. Kalau menurutku sih properti dulu? Properti dulu ya. Ya kalau properti sih kalau aku melihatnya ya kayak misalnya kalau teman-teman udah ngincar satu perumahan dengan lokasi dan range harga tertentu gitu, ya udah mulai diatur-atur aja keuangannya gitu, dan ya disesuaikan sama ini sih, sama kebutuhan dan juga pendapatan ya gitu ya. Mungkin ya yang susah itu kalau dari pengalaman ya, kalau aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman marketing gitu, yang banyak cicilan itu yang kasihan sih. Dan kita juga sebenarnya bukannya kita sangat mencari konsumen gitu kan, bilang udah enak nih hubungannya, iya taunya masalahnya ketika BI checking segala macem gitu, mungkin dia banyak cicilan atau apa. Jadi itu ya aku tahu sih namanya kebutuhan orang tuh limitless gitu ya. Cuman ya itu dia tadi, mungkin kalau emang kan banyakkan cicilan itu akibat kesalahan dia memanage keuangannya gitu. Iya, berarti kan jadi, harus antara hidup yang hedonisme ini dengan gajinya dia terjadi ketidaksesuaian. Prioritas. Iya, seharusnya menggunakan skala prioritas. Iya. Dan sebenarnya bisa dicari solusinya. Iya. Yang mana dulu nih? Betul. Iya sih, ya itu nentuin itu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi mengincar pengen beli rumah, tapi banyak maunya nih, kayak misalnya mau beli mobil, mau traveling apa segala, bukannya nggak bisa. Kalian bisa gitu. Cuma mungkin tinggal diatur aja mana yang duluan nih gitu. Yang mana yang diprioritasin dulu, satu-satu aja. Karena kalau udah punya rumah, kita bisa produktif ya. Bisa banget. Yang gitu. musisi juga lebih produktif. Ya pokoknya any kind of profesi itu kalau udah punya rumah sendiri, dia bisa menjadikan production house lah di rumahnya, itu bisa macam-macam. Ya, bisa ngantor juga di rumah. Iya. Oke, makasih ya. Ini kayaknya kita udah banyak ngalor ngidul. Emang hari ini kita nggak ada tema, tapi mudah-mudahan banyak manfaatnya juga buat teman-teman semua. Dan kalau emang ini asik dan bisa di-request lagi, kita akan mengeksplor di segmen berikutnya dengan Kakak Bella lagi. Kak, makasih nih. Sama-sama. Senang banget nih. Sangat makasih. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih guys. Thank you for watching.